Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang menyelidiki hati kami. Engkau Allah yang maha tahu seluk-beluk tentang hidup kami. Hati kami, motivasi kami, Engkau tahu Tuhan. Bahkan Engkau mengenal Tuhan siapa pribadi kami sebetulnya ini di hadapan-Mu. Maka daripada itu Tuhan, di hadapan Allah yang kudus, Allah yang maha tahu itu, kami rendahkan diri kami, memohon pertolongan Allah Roh Kudus untuk mengurapi setiap kami. Terlebih-lebih ya Bapa di dalam perenungan firman pada saat ini. Ya Tuhan, kami tidak mampu, kami tidak berdaya jikalau hanya dengan kekuatan kami saja. Kami hanya mampu jikalau Engkau memampukan kami dengan bimbingan kuasa Allah Roh Kudus. Ya Bapa, urapi kami dengan kuasa-Mu. Terlebih dengan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Pakai, urapi, sehingga hamba-Mu ini dapat juga menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya. Kita bersyukur Bapak Ibu dan berterima kasih kepada Tuhan karena kasih dan anugerah-Nya yang begitu melimpah. Sebelumnya Bapak Ibu saya mau menyapa kita terlebih dahulu. Shalom. Selamat pagi. Bagaimana kira-kira kabarnya Bapak Ibu? Apakah sehat-sehat semuanya? Puji Tuhan ya. Tuhan itu baik memelihara kita dalam pekerjaan, dalam pelayanan, rumah tangga, dan semuanya Tuhan itu memberikan yang terbaik menurut kehendak-Nya. Baik Bapak Ibu, pada saat ini kita akan merenungkan sebuah tema yang ada, yaitu tema kita hari ini adalah ajaran Tuhan Yesus tentang perzinahan. Jikalau minggu lalu kita sudah belajar tentang ajaran Tuhan Yesus tentang hukum Taurat, sekarang kita akan belajar sebuah ajaran Tuhan Yesus tentang perzinahan. Mari Bapak Ibu saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita, baik Alkitab di dalam handphone ataupun gadget kita, maupun Alkitab fisik ya, Alkitab buku. Saya mengajak kita membuka dari Injil Matius, pasal yang kelima, ayat 27 sampai 30. Matius pasal 5, ayat 27 sampai 30. Kalau sudah menemukannya Bapak Ibu kita akan membaca bergantian. Saya akan membaca ayat 27, Bapak Ibu semua membaca ayat 28. Demikian selanjutnya sampai ayat 30. LAI di dalam Alkitab terjemahan baru yang kedua memberikan tema judul perikop zina. Kamu telah mendengar bahwa dikatakan jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jika matamu yang kanan menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkil dan buanglah. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukannya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa tema kita hari ini adalah ajaran Tuhan Yesus tentang perzinahan. Nah Bapak Ibu, dalam sebuah bukunya, yaitu dalam bukunya Billy Graham ya, dengan judul Seven Deadly Sins atau Bebas dari 7 Dosa Maut. Nah ini bukunya Bapak Ibu ya. Di sana di dalam tulisannya Billy Graham itu Seven Deadly Sins, dia memaparkan beberapa 7 dosa. Ada dosa kesombongan, dosa kerakusan, dan bermacam-macam. Dan salah satu dosa yang ia sebutkan adalah dosa perzinahan. Nah Bapak Ibu, di dalam bukunya ini ia mengatakan bahwa dosa yang mematikan, salah satu dosa yang mematikan adalah dosa perzinahan.
Nah, mengapa Bapak Ibu dosa perzinahan ini sangat mematikan? Karena dosa perzinahan ini ada banyak anak-anak Tuhan, entah itu yang sudah berumah tangga atau yang masih single, terseret jatuh di dalam pencobaan dosa tersebut. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita melihat juga hari-hari ini, baik di zaman sekarang ataupun di masa lampau, ada banyak juga keluarga-keluarga anak-anak Tuhan itu hancur oleh karena satu dosa ini, dosa perzinahan. Sehingga Bapak Ibu kita bisa mengerti bahwa dosa ini sangat mematikan. Nah Bapak Ibu, jikalau kita melihat secara jujur juga, di dalam kitab suci kita, di dalam Alkitab kita, ada beberapa tokoh-tokoh Alkitab itu yang juga terseret jatuh di dalam dosa perzinahan. Sekalipun pribadi anak Tuhan ini mengasihi, mencintai, melayani, tapi ia juga jatuh di dalam dosa perzinahan. Kalau kita membaca Bapak Ibu secara detail itu di dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 27, di sana kita akan menemukan Bapak Ibu seorang pribadi yang mengasihi Tuhan. Siapakah dia? Adalah Daud. Daud adalah seorang anak Tuhan yang menuliskan mazmur yang indah. Ia begitu dekat dengan Tuhan. Ia begitu berelasi dengan Tuhan. Tetapi orang yang cinta akan Tuhan ini juga terseret, jatuh di dalam dosa perzinahan. Jadi sekali waktu Bapak Ibu, Daud itu bangun dari tempat tidurnya. Dan ia berjalan di atas soto rumah. Nah Bapak Ibu, di dalam perjalanannya di atas soto rumahnya itu, tiba-tiba ia melihat seorang sosok wanita yang molek Alkitab mencatat sangat molek, artinya sangat cantik. Lalu apa yang difikirkan oleh Daud ini Bapak Ibu? Rupanya ia berpikir bagaimana berbuat zina kepada perempuan ini. Akhirnya Bapak Ibu, pengawalnya itu, Daud memerintahkan tentara atau pengawalnya itu untuk apa? Menjemput Betsheba. Untuk ngapain? Untuk berbuat zina, bersetubuh dengan Betsheba yang notabene bukan istrinya. Oh Bapak Ibu, seorang anak Tuhan yang mengasihi. Tetapi bukan hanya itu Bapak Ibu, Daud ini seorang yang mengasihi Tuhan, juga adalah dalang atas matinya Uria, suami dari Betsheba. Ketika itu Bapak Ibu yang menyuruh Yoab, panglimanya itu, dan mengatakan taruhlah orang ini di depan medan pertempuran, peperangan. Agar apa? Agar orang ini dapat mati. Benar saja Bapak Ibu, Uria pada akhirnya mati. Sehingga Bapak Ibu kita bisa melihat sosok Daud ini, seorang yang cinta akan Tuhan, seorang yang mengasihi Tuhan, juga tidak terlepas dari dosa yang mematikan itu, salah satunya dosa perzinahan. Oh Bapak Ibu, begitu mengerikan bukan? Begitu sangat disayangkan bukan sosok yang mengasihi Tuhan, tetapi rupa-rupanya ia melakukan dosa yang mematikan itu, dosa perzinahan. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita boleh mengerti apa sih perzinahan itu? Apa sih perzinahan itu? Nah Bapak Ibu, perzinahan adalah satu perbuatan atau hubungan seks persetubuhan atau hubungan seks yang dilakukan dengan orang yang bukan pasangannya, yakni yang bukan istri atau suaminya, yang secara sah atau resmi, official, yang dipersatukan Tuhan dalam pernikahan. Sekali lagi bahwa perzinahan adalah satu perbuatan persetubuhan, hubungan seks yang dilakukan dengan orang yang bukan pasangannya, yakni yang bukan istri atau suaminya, yang secara sah, resmi atau official, yang dipersatukan oleh Tuhan. Sehingga Bapak Ibu kita bisa mengerti bahwa di dalam perjanjian itu berbicara tentang perzinahan ini juga bukan barang yang baru. Karena Tuhan di dalam perjanjian lama itu juga sudah memberikan perintahnya. Di dalam hukum Tauratnya yang ke-7 itu mengatakan jangan berzina. Tuhan Allah itu memberikan perintah itu kepada bangsa Israel, jangan berzina. Lalu apa maksudnya Tuhan itu memberikan perintah jangan berzina? Nah Bapak Ibu, Tuhan itu memberikan perintah kepada bangsa Israel jangan berzina, agar bangsa umat pilihannya ini dapat hidup kudus, hidup suci, hidup berkenan, dan saling mengasihi. Karena apa Bapak Ibu? Karena umat bangsa Israel ini telah dipilihnya menjadi kepunyaannya, miliknya.
Sehingga kita membaca di dalam Imamat pasal 20 itu Bapak Ibu ayat 26. Karena Tuhan itu telah mengkhususkan, menspesialkan, memisahkan umat ini dari antara bangsa-bangsa lain. Untuk apa? Untuk menjadi milik kepunyaannya. Dengan satu tujuan Bapak Ibu, agar bangsa Israel ini dapat menjadi contoh, teladan bagi bangsa-bangsa lain. Sehingga melalui bangsa Israel ini, bangsa-bangsa lain itu dapat mengenal Allah yang disembah oleh bangsa Israel itu, Allah Yahweh. Sehingga bangsa Israel ini dapat menjadi contoh dan teladan. Bapak Ibu, kita juga perlu mengetahui bahwa dalam perjanjian lama, bagi pribadi yang melakukan dosa perzinahan ini, hukumannya sangat fatal. Yaitu ia akan mengalami dirajam dengan batu sampai mati. Ia akan dilempari dengan batu sampai mati. Bahkan Bapak Ibu, itu pun terjadi ya di dalam perjanjian baru. Ketika ahli Taurat itu, orang Farisi itu membawa seorang wanita yang kedapatan zina dan mengatakan kepada Yesus, Tuhan, wanita ini telah berzina. Dan hukum Musa mengatakan dilempari dengan batu. Lalu Yesus mengatakan apa? Jikalau tidak ada yang berdosa, silakan kalian melempari wanita ini dengan batu. Oh Bapak Ibu, konsekuensinya di dalam perjanjian lama bagi pribadi yang melakukan perzinahan ini, nyawa taruhannya. Yang berikutnya Bapak Ibu, bahwa dalam dosa perzinahan ini juga dalam perjanjian lama digambarkan sebagai bentuk ketidaksetiaan terhadap Tuhan, bentuk penyelewengan terhadap Tuhan, bentuk menduakan hati kepada Tuhan. Jadi bentuk ketidaksungguhan kepada Tuhan. Sehingga kita bisa mengerti Bapak Ibu bahwa Tuhan itu melarang umatnya agar jangan berzina. Karena sangat dahsyat hukumannya. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita masuk di dalam perjanjian lama. Ya, di dalam konsep Tuhan Yesus terhadap dosa perzinahan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita bertanya ya, di dalam kalimat Tuhan Yesus itu, setiap orang yang memandang perempuan hingga menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Setiap orang yang memandang perempuan hingga menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Nah, ini perkataan Tuhan Yesus dalam perjanjian baru. Apa maksudnya Bapak Ibu? Apakah ketika kita sebagai pria, ketika ada wanita yang lewat dan mengatakan, wah cantik banget ya, apakah kita terus sudah berdosa? Ataupun ketika seorang wanita melihat laki-laki pria yang gagah, ganteng, dan mengatakan, wah ganteng banget ya, apakah sudah berdosa? Tentu tidak Bapak Ibu. Tetapi apa yang Tuhan maksudkan di dalam kalimat yang Yesus, setiap orang yang memandang perempuan hingga menginginkannya sudah berzina di dalam hatinya. Nah Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan ya di dalam Alkitab yang kita baca ini, ada frasa atau kalimat di sana yaitu memandang ya. Ada frasa kalimat memandang yang dalam bahasa Yunani itu blepo. Blepo itu melihat, menyaksikan, memperhatikan ya, dan menatap. Tetapi di dalam menyaksikan, menatap ini Bapak Ibu bukan hanya sekedar menyaksikan, tetapi ada satu dorongan hawa nafsu. Untuk apa? Untuk berbuat zina. Tatapan yang penuh dengan kemesuman, tatapan yang penuh dengan hawa nafsu. Bagaimana kita bisa mengetahuinya Bapak Ibu? Di dalam Alkitab kita itu ada kalimat menginginkannya. Nah, dalam versi bahasa Inggrisnya itu memakai frasa lust ya. Lust itu berarti Bapak Ibu keinginan berbuat zina. Satu keinginan yang didorong, melihat dan didorong oleh keinginan berbuat zina. Membayangkan, mengimajinasikannya. Sehingga ketika seseorang mungkin sedang duduk dan tidak ngapa-ngapain, tapi ketika dia melihat dan membayangkan, mengimajinasikannya, hal-hal yang berbau kemesuman, perbuatan zina, Yesus mengatakan orang seperti itu telah berbuat zina di dalam hatinya. Meskipun orang lain tidak tahu Bapak Ibu, tetapi Yesus mengatakan engkau sudah berzina di dalam hatimu. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan itu menilai ya, menilik secara hati. Di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7 itu Bapak Ibu, di sana dikatakan bahwa jikalau manusia itu menilai secara paras, secara penampilan, tapi Tuhan itu berbeda. Tuhan yang kita sembah itu menilai itu secara hati yang paling dalam. Hati ini Bapak Ibu.
Nah sekarang pertanyaannya, lalu apa hubungannya ya antara dosa perzinahan dengan hati? Apa kaitannya? Yesus kucuk-kucuk begitu menyebut tentang hati. Apa kaitannya? Dan Bapak Ibu perlu kita mengerti bahwa hati ini merupakan pusat kehidupan manusia. Dari hati timbul segala keinginan, dari hati timbul segala emosional, dari hati timbul segala perasaan, dari hati timbul segala keinginan. Baik itu niat yang baik, baik itu niat yang jahat. Dari hati timbul segala yang baik dan yang jahat. Tetapi masalahnya Bapak Ibu, sayangnya kita ini adalah, hati kita ini telah tercemar oleh karena dosa. Sehingga tidak jarang Bapak Ibu kita itu seringkali menghasilkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kita menemukannya Bapak Ibu? Di dalam Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23 itu mengatakan, sebab dari dalam hati orang timbul pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Semua hal ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Dan juga di dalam Matius pasal 15 ayat 19. Karena dari dalam hati timbul segala pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Kita mengerti Bapak Ibu bahwa hati kita ini sering dipakai oleh iblis. Untuk apa? Berpikir, menghasilkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat. Sehingga di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 itu menasihatkan kita supaya apa? Senantiasa menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Tentunya Bapak Ibu bukan dengan kekuatan kita, dengan pimpinan Allah Roh Kudus. Agar apa? Dari sanalah, dari hati itu terpancar kehidupan. Sehingga kita bisa mengerti apa kaitan dosa perzinahan itu dengan hati sekarang ini. Nah Bapak Ibu, kalau kita sekarang ini bertanya ya, mengapa ya Tuhan Yesus itu melarang kita berbuat zina, sekalipun itu di dalam hati? Mengapa ya Tuhan Yesus itu melarang kita berbuat zina, sekalipun itu di dalam hati? Di tengah dunia yang telah maju, di tengah era yang telah modern, di mana kita dapat mengakses segala informasi konten di dalam handphone kita. Pertanyaannya, mengapa Tuhan itu melarang? Di mana dunia ini kita dapat mengakses segala sesuatu. Bapak Ibu, beberapa alasan mengapa ya Tuhan Yesus itu melarang kita berbuat zina, sekalipun itu dalam hati. Yang pertama adalah karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menyadari bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang tidak tercemari oleh dosa, Allah yang tidak berkompromi dengan dosa. Sehingga ketika kita ingin bergaul, berelasi dengan Dia, Ia juga meminta anak-anaknya, orang percaya yang telah ditebusnya, kita ini adalah menghidupi kekudusan. Sehingga kita dituntut untuk apa? Untuk menghidupi firman kekudusannya dengan pertolongan daripada Allah Roh Kudus. Sehingga ketika kita berinteraksi, tidak ada satu ganjalan Bapak Ibu. Karena kita menghampiri tahta Tuhan itu yang kudus. Di dalam Imamat pasal 20 ayat 26 di sana dikatakan Bapak Ibu, kuduskanlah bagiku sebab aku ini Tuhan kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Kita ini Bapak Ibu telah menjadi miliknya Tuhan. Kita ini telah ditebusnya oleh Yesus Kristus. Kita juga diminta ketika kita datang kepadanya, mari hidupi kekudusan itu. Karena Allah itu kudus. Menghidupi firman itu. Sehingga kita berinteraksi dengan sehat kepada Tuhan dan iman kita itu dapat dibangun. Yang kedua Bapak Ibu, alasannya apa ya? Mengapa Tuhan Yesus itu melarang kita untuk berbuat zina meskipun itu di dalam hati. Yang kedua adalah karena Tuhan yang kita sembah, Allah yang kudus itu adalah ingin menjaga pernikahan atau keluarga yang telah dibentuknya. Bapak Ibu pastinya ya kita memiliki benda-benda kesukaan kita di rumah ya. Entah itu buku, entah itu jas, sepatu, atau baju, atau apapun lah.
yang kita sukai. Dan pastinya kepada benda-benda yang menjadi kesukaan kita, kita rawat ya. Kita perlakukan khusus. Agar apa? Tidak rusak, tidak dimakan rayap, dan juga tidak berdebu. Nah Bapak Ibu, jikalau kita sebagai manusia memperlakukan barang-barang yang kita sukai itu dengan baik, terlebih dengan Tuhan, Allah yang kudus itu Bapak Ibu. Allah yang kudus itu juga ingin memelihara, merawat keluarga yang telah dibentuknya. Agar apa? Melalui keluarga yang telah dibentuknya ini Bapak Ibu, kita dapat bertumbuh. Sebagai pasangan suami istri itu mengalami kasihnya Allah. Anak-anak itu bertumbuh di dalam iman dan pengharapan. Bapak Ibu, Tuhan itu tidak mau. Tuhan itu ingin keluarga yang telah dibentuknya itu baik, memuliakannya. Tuhan itu tidak mau jikalau keluarga yang telah dibentuknya terlilit, terjebak, terseret di dalam dosa perzinahan atau bahkan dosa perselingkuhan yang mana dapat saja mengganggu, merusak, membuat kacau keluarga Tuhan. Sehingga keluarga-keluarga anak-anak Tuhan itu tidak menjadi berkat. Bapak Ibu, Tuhan itu sangat tahu Bapak Ibu bahwa iblis itu pandai dalam mempergunakan hati kita. Karena kenapa? Dosa perzinahan ataupun dosa perselingkuhan itu Bapak Ibu, itu awalnya munculnya dari hati. Hati yang jahat ini, yang mana mungkin awalnya hanya kesepian, yang mana awalnya hanya mungkin mengisi kekosongan jiwa, yang hanya mungkin hanya ingin mencoba-coba, yang hanya mungkin untuk mengisi waktu. Tetapi disitulah iblis bekerja. Untuk apa? Untuk merenggut kebahagiaan, kasih Allah itu yang dapat saja menghancurkan keluarga kita. Sehingga dari bagian ini Bapak Ibu, Tuhan itu ingin keluarga kita itu mengalami kasih. Sebagai pasangan suami istri itu adalah mengalami cinta kasih daripada Tuhan. Anak-anak itu boleh bertumbuh. Kita boleh menjadi berkat, teladan, contoh. Baik dalam gereja ini maupun di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Sehingga keluarga kita ini adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak mau Bapak Ibu oleh karena dosa perzinahan atau dosa-dosa yang lain. Itu keluarga menjadi hancur lebur dan tidak mengalami damai daripada Allah di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga Bapak Ibu, mengapa sih ya Tuhan Yesus itu melarang kita berzina sekalipun itu di dalam hati? Yang ketiga adalah karena dosa perzinahan dapat merusak relasi kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, tentunya selain makanan atau minuman yang kita butuhkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari untuk boleh mendapatkan energi, kita juga membutuhkan Tuhan. Karena kenapa? Kita ini sebagai ciptaannya Tuhan. Manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Kita membutuhkan Tuhan di dalam relasi kita. Di dalam interaksi kita. Di dalam doa-doa dan kehidupan kita. Tetapi sayangnya Bapak Ibu, bagaimana jikalau kita itu terjebak, terlilit di dalam dosa perzinahan. Ataupun terjebak dengan dosa-dosa yang lain. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Tentu akan terhambat bukan? Kerohanian kita akan merasa kering. Kerohanian kita akan merasa hambar. Hubungan relasi kita akan terasa hambar. Sehingga bahkan itu Bapak Ibu dapat menjadi tembok penghalang. Untuk apa? Untuk kita boleh bertumbuh mengalami anugerah Tuhan. Karena kenapa? Karena kita masih menikmati dosa-dosa yang lama. Masih bergumul dengan dosa-dosa yang lama. Sehingga dapat merusak relasi kita dengan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita jangan berpikir ataupun mengatakan dalam hati kita, nggak apa-apa kok. Yang penting kan saya melayani di gereja. Yang penting kan saya memberi persembahan. Yang penting kan saya terlibatlah dalam pelayanan. Tapi ya sedikit-sedikitlah berbuat dosa. Sedikit-sedikitlah berpikiran jorok, menonton film porno, atau berpikiran jahat dalam hati. Sedikit-sedikitlah asal orang lain tidak tahu. Bapak Ibu, kita jangan sampai berpikir seperti itu. Karena kenapa? Kita bukan saja mendustai, membohongi manusia, tetapi kita membohongi Tuhan. Tetapi Tuhan yang kita sembah itu Bapak Ibu, Allah yang hidup. Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir. Apa yang menjadi motivasi kita, apa yang menjadi pikiran kita, Ia tahu, Ia menyelidiki sampai kedalaman jiwa kita.
Sehingga kita bisa mengerti bahwa kita tidak dapat membohongi Tuhan. Dan kita pada akhirnya Bapak Ibu mempertanggungjawabkan seluruh apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Sebagaimana dikatakan di dalam Ibrani pasal 4 itu Bapak Ibu ayat 12-13 mengatakan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Oh Bapak Ibu, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Sehingga bagi Tuhan itu, Ia tahu apa yang menjadi motivasi, pikiran, dan juga hal-hal yang menjadi keinginan kita. Yang keempat Bapak Ibu, kita bertanya mengapa ya Tuhan Yesus itu melarang kita berzina sekalipun itu di dalam hati. Yang keempat alasannya Bapak Ibu karena dosa perzinahan ini Bapak Ibu dapat merusak kehidupan kita secara pribadi dan juga relasi dengan sesama. Dosa perzinahan ini Bapak Ibu dapat merusak hubungan kita, pribadi kita dan relasi kita dengan sesama. Bapak Ibu, seperti tadi yang saya katakan bahwa perzinahan itu adalah awalnya dari dalam hati. Dan bahkan perzinahan itu juga atau dosa-dosa yang lain dapat merusak kehidupan kita. Baik itu yang masih single maupun yang sudah berkeluarga, dosa perzinahan atau dosa yang lain juga itu dapat merusak kehidupan kita. Seperti misalnya Bapak Ibu, jikalau ada orang yang kecanduan terhadap pornografi, orang itu Bapak Ibu akan mengalami gangguan secara psikologis. Ia akan mengalami kecanduan, ia akan mengalami kegelisahan, ia akan mengalami kecemasan, ia akan mudah tersinggung, mudah marah, mudah emosi. Jikalau kebutuhannya tidak terpenuhi, yaitu menonton film porno. Oh Bapak Ibu, di dalam relasi juga dia akan berpikiran kotor. Ia akan berpikiran jahat kepada orang. Ketika ia berelasi dengan orang lain, pikirannya itu selalu bawaannya najis dan kotor. Hal-hal yang jahat. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu, itu juga dapat merusak relasi dengan sesama di dalam pelayanan, dalam keluarga, bahkan merusak mental pribadi yang kecanduan tersebut. Sehingga kita bisa mengerti Bapak Ibu sekarang ini bahwa mengapa ya Tuhan itu melarang kita untuk berbuat zina sekalipun itu di dalam hati. Karena kerusakannya, karena destruktifnya itu begitu dahsyat dan luar biasa. Nah sekarang Bapak Ibu timbul pertanyaannya. Lalu bagaimana solusinya? Apa yang kita mesti lakukan? Sebagai murid-murid Kristus ini, apa yang kita lakukan? Bagaimana penyelesaiannya di tengah-tengah dunia yang telah canggih sekarang ini? Apa yang kita mesti lakukan? Yang pertama Bapak Ibu, sikap yang pertama adalah kita itu perlu membereskan terlebih dahulu hati kita. Kita perlu membereskan hati kita terlebih dahulu. Bapak Ibu, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa hati itu merupakan sumber segala kejahatan. Dari hati timbul perasaan, dari hati timbul keinginan, dari hati timbul emosional, dari hati timbul kehendak. Sehingga ketika kita ingin menyelesaikan dosa ini, kita mesti menyelesaikan, membereskan hati kita ini. Datang kepada Tuhan dengan jiwa yang telanjang, hati yang terbuka, hati yang jujur mengatakan, Tuhan, aku ini orang berdosa, aku tidak mampu Tuhan melepaskan dari jerat dosa ini, apapun dosa itu. Engkau sajalah ya Bapa yang mengurapi aku dengan kuasa Roh Kudus-Mu, aku tidak mampu. Sehingga aku boleh diubahkan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Supaya apa? Aku diperbaharui menurut kuasa-Mu. Hari ke hari itu menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan ya di dalam ayat 29-30 di sana dikatakan ya. Jika mata yang kanan menyebabkan engkau berdosa, congkil dan buanglah. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyebabkan engkau
berbuat dosa, penggal dan buanglah. Karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu seutuhnya masuk neraka. Apa maksudnya Bapak Ibu kalimat ini? Apakah Tuhan Yesus sedang mengajarkan cara bagaimana self-mutilation atau bagaimana memenggal diri ini atau mencungkil mata? Apakah Tuhan sedang mengajarkan hal itu? Tentu tidak Bapak Ibu. Tuhan tidak sedang mengajarkan bagaimana cara memenggal atau mencungkil mata. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah hanya dengan satu mata orang tidak bisa berpikir atau berbuat zina? Atau dengan hanya satu tangan orang tidak berpikir atau tidak bisa berbuat zina? Tentu bisa Bapak Ibu. Lalu apa maksudnya kalimat ini? Bapak Ibu, di dalam kalimat ini Bapak Ibu, Yesus mengatakan, jika mata yang kanan menyebabkan engkau berbuat dosa, congkil, buanglah, karena lebih baik bagimu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu seutuhnya dicampakkan di dalam neraka. Artinya Bapak Ibu apa? Tuhan itu mau penyelesaian itu sampai ke akarnya. Sampai ke akarnya, yaitu apa? Hati kita ini. Kita mesti berdamai dengan Tuhan. Kita mesti menyelesaikan, membereskan hati kita ini di hadapan Tuhan. Supaya apa? Hati kita ini boleh damai, boleh dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Dengan apa? Dengan kita berlutut di dalam doa, memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, ubahkan aku. Aku tidak mampu Tuhan. Ini lingkaran setan. Ini bisa saja merusak kehidupanku dan keluargaku. Tuhan, tolong pimpin aku. Lepaskanlah aku dengan kuasa-Mu yang dahsyat. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang kita bisa lakukan Bapak Ibu? Yang kedua adalah kita mengambil langkah yang radikal, yaitu bertobat dan mendekatkan diri pada Tuhan. Kita mengambil langkah yang radikal, bertobat dan mendekatkan diri pada Tuhan. Di dalam Matius pasal 4 ayat 17 itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah itu sudah dekat. Yesus menyampaikan kepada para pendengarnya pada saat itu berita, bertobatlah, berubahlah. Selagi masih ada kesempatan, selagi ada waktu, bertobatlah. Oh Bapak Ibu, Yesus ingin supaya kita tidak menikmati dosa-dosa yang lama. Tuhan Yesus tidak menginginkan supaya kita menikmati dosa-dosa yang lama. Tapi Yesus mengatakan, bertobatlah selagi masih ada kesempatan. Selagi masih ada kehidupan ini, mari kita datang bertobat kepada Kristus. Tentunya Bapak Ibu kita berdoa dengan mengambil komitmen. Kita berdoa kepada Tuhan sekiranya Roh Kudus itu memampukan kita. Sebab Bapak Ibu kita tidak mampu keluar dari jeratan dosa. Kita membutuhkan darah Yesus. Sehingga kita diminta mendekatkan diri dan bertobat kepada Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana sikap kita di tengah-tengah dunia dan juga solusi yang perlu kita lakukan. Yang ketiga Bapak Ibu, bergaul dan mendekat pada komunitas yang membangun kerohanian. Bapak Ibu kita tidak dapat bertumbuh secara pribadi sendiri. Tidak Bapak Ibu. Kita adalah makhluk manusia yang sosial. Kita membutuhkan satu komunitas. Di mana melalui komunitas itu Bapak Ibu saling berinteraksi. Memberikan pengaruh yang positif. Memberikan pengaruh yang membangun iman. Sehingga kita saling menasihati, saling mendoakan, mengajarkan firman. Sehingga kita boleh bertumbuh ke arah Kristus menjadi lebih baik. Menuju serupa dengan gambar dan rupa Yesus. Bapak Ibu, di dalam gereja kita ini ada beberapa wadah yang gereja sudah berikan. Ada PDP, ada persekutuan, ada ibadah. Ada komsel dan bermacam-macam. Mari Bapak Ibu kita dekatkan diri kepada komunitas yang sehat. Jikalau kita sedang bergumul ataupun di dalam segala macam dosa, mari kita dekatkan diri dalam komunitas. Supaya kita saling mendoakan, menasihati, mengingatkan dalam firman, menolong. Sehingga keberadaan kita itu Bapak Ibu sungguh boleh memberkati. Dan kita juga boleh bertumbuh ke arah Kristus. Semakin hari semakin diubahkan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagaimana dikatakan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 itu Bapak Ibu mengatakan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Marilah kita saling menasihati. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah.
Karena sangat baik sekali Bapak Ibu komunitas yang sehat. Menolong kita untuk boleh bertumbuh. Menolong kita untuk saling mendoakan. Menuju ke arah Kristus. Menuju ke arah Tuhan yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu, kita telah belajar sekarang ini. Mengapa ya Tuhan itu melarang kita untuk berbuat zina. Sekalipun itu dalam hati. Dan kita sekarang juga mengetahui bagaimana cara apa yang kita bisa perbuat dalam kehidupan kita. Biarlah melalui perenungan firman ini Bapak Ibu menolong kita. Terlebih-lebih sekali ini Bapak Ibu di tengah zaman yang telah maju. Gadget itu Bapak Ibu. Anak-anak kita yang masih kecil-kecil itu Bapak Ibu. Atau pemuda-pemuda. Kita mesti menjaga, memperhatikan keluarga kita. Agar tidak terjebak dengan hal-hal yang jahat. Hal-hal yang bersifat porno. Hal-hal yang bersifat percabulan. Karena sekarang Bapak Ibu akses segala sesuatu itu dunia kita bisa akses. Hanya dengan gadget, hanya dengan handphone, hanya dengan tab yang kita miliki. Bagaimana sikap kita? Mari kita sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang dewasa. Mengingatkan dan memperhatikan keluarga kita. Agar tidak terjebak, terlilit, terjatuh di dalam dosa yang mematikan ini. Biarlah firman ini Bapak Ibu memberkati dan menolong kita, membekali diri kita menjalani hari-hari kita ke depan dan semakin hari mengasihi Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu kami tidak mampu menyelesaikan dosa ya Tuhan. Secara khusus dosa perzinahan. Jikalau dengan kekuatan kami Tuhan sungguh tidak mampu. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan Allah Roh Kudus. Yang mencelikan hati kami, yang mengubah. Sehingga kami boleh mengerti dan melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Di tengah-tengah zaman sekarang ini Bapa. Yang telah maju. Di mana kami dapat mengakses segala informasi. Segala konten Tuhan. Kami tidak dapat membendungnya. Engkau berikan kepada kami bijaksana daripada Kristus. Sehingga kami dapat bertumbuh dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Berkati jemaat-Mu, pimpin dan kuasailah jemaat-Mu ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.